Primary treatment untuk apa? Oh enggak, primary treatment untuk apa? Hah? Ya, menghilangkan suspended solid lah. Ya, koagulasi flokulasi itu menghilangkan suspended solid. Ya. Nah, jadi airnya relatif sudah bersih. Ya. Sisanya kalaupun ada padatan namanya adalah padatan dissolved solid. Ya. Dissolved solid itu salah satu yang masuk dissolved solid adalah kesadahan. Ya, kesadahan. Nah, kesadahan itu di external treatment ada kemarin kita sudah bahas diolah dengan apa? Presvisitasi kimia. Ya. Itu adalah external treatment. Presvisitasi kimia di mana akan mengubah kesadahan kation-kation CAMG ya, yang tadinya terlarut kita reaksikan dengan CaO, kita reaksikan dengan Na2 CO3, kita reaksikan atau dengan NaOH menjadi padatan yang terendapkan yaitu CaCO3 atau MgOH 2 kali. Sehingga dia mengendap, setelah mengendap Ca sama Mg-nya ikut mengendap sehingga airnya bebas atau berkuranglah kesadarannya. Ya, kesadarannya itu akan berkurang. Ya, tapi presipitasi kimia itu hanya biasanya diterapkan di industri-industri besar, ya, tidak di industri menengah ke bawah. Karena apa? Operasionalnya susah, ya, karena sangat tergantung dari kualitas air bakunya. Kalau harusnya tinggi, kamu nambahkan CaO-nya berapa, harus hitung lagi. Harusnya rendah, dihitung lagi. Terus juga menghasilkan sludge. Ya, setiap kamu menambahkan bahan kimia, sebenarnya kamu itu adalah mengotori air itu sendiri. Ya, nah itu seperti itu. Nah, ada teknologi lain yang untuk menurunkan kation-kation itu yaitu dengan resin penuh kation. Tidak ada penambahan bahan kimia sehingga tidak ada sludge. Resin ini mudah pengoperasiannya. Seperti kamu ya hampir praktis ya mudah lah ya. Kamu kayak nyaring-nyaring di rumah-rumah jaringan pasir itu kan buka keluar air bersih gitu aja. Ya relatif mudah. Nah itu teknologi resin penuh kation. Ya kita tukarkan kation-kation yang menyebabkan kesadaran CAMG kita tukar dengan kation lain yang tidak menukarkan dengan resin penukar ion. Ya resin penukar ion itu adalah matrik atau padatan-padatan kayak telur ikan yang dia mempunyai pori-pori yang besar untuk terjadi reaksi pertukaran. Ya, ini padatan yang tidak larut di dalam air. Kalau larut di dalam air nanti mengotorin air, ya. Jadi tidak larut di dalam air. Yaitu padatan resin. Resin itu buatan ya. Ya, yang alami itu zeolit ya. Zeolit itu alami, tapi kapasitas pertukarannya jauh lebih rendah dibandingkan resin buatan pabrik ya. Ini resin buatan semua makanya seragam bagus gitu ya. Itu resin buatan. Nah, resin penukar ion itu ada banyak. Yang namanya ion itu kan selalu ada kation dan anion. Artinya resin penukar ion ada resin penukar kation atau resin penukar anion. Resin penukar kation, jadi ada resin penukar kation, ada resin penukar anion. Resin penukar kation yang siklus H itu ada dua jenis, ada yang strong acid, ada yang weak acid. Resin penukar anion ada yang strong base, ada yang weak base. Terus ada resin penukar siklus Na. Jadi kalau kita jumlahkan kalau di lapangan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis resin. Dengan penggunaan yang berbeda-beda sebenarnya. Maka kamu jangan, saya Pak ditugaskan di boiler mau beli resin penukar ion, langsung beli. Pak saya beli resin penukar ion. Orang yang jualan juga bingung. Kamu belinya yang mana? Resin penukar kation atau anion? Oh kation Pak. Kationnya siklus H atau siklus Na. Siklus H Pak. Siklus H-nya strong atau weak. Banyak kan banyaknya. Jadi cukup lah. Ya, jadi kamu harus tahu. Oke, paham ya? Nah, yang strong itu ya paling mudahnya adalah dia mampu menangkap kation paling banyak. Banyak jenis kation yang bisa ditangkap. Kalau strong base berarti banyak jenis anion yang bisa ditangkap. Ya itu intinya ya. Yang weak itu menangkapnya sedikit. Ya akhirnya hanya
kation-kation tertentu yang bisa ditangkap. Nah, intinya antara beda antara strong dan weak itu seperti itu. Selain itu juga ada bedanya, strong itu berarti ikat kuat, ikatan antara resin dengan kationnya itu kuat. Kalau weak ikatannya lemah. Nah, yang kita inginkan yang mana? Ternyata yang diinginkan yang lemah. Maksudnya ikatannya ya, ikatannya yang lemah. Karena apa? Kalau ikatannya kuat, nanti nggak bisa dipisah lagi. Nanti nggak bisa weak, misalnya contoh ya, weak acid cation exchange itu tidak bisa mengambil semua jenis kation karena namanya weak, kemampuannya rendah. Tetapi dia punya aset utama atau keunggulan utama pada regenerasinya, jadi efisiensinya tinggi. Karena ikatan yang lemah itu. Dengan ikatan yang lemah dia mudah diregenerasi. Nah, itulah ya. Ya, tidak ada sesuatu ada keunggulan. Tapi kalau dari sisi harga, yang kuat lebih mahal dibandingkan yang lemah. Ya, yang kuat artinya dia mampu menangkap hampir semua kation atau hampir semua anion. Nah, seperti itulah. Ya, contoh ini salah satu jenis resin Purolite ya, merek dagang. Kamu ini nggak usah itulah ya. Ya, apa ya? Macam-macam, ada Dowek, ada Do Chemical, ada macam-macam lah ya. Ini cuma salah satu aja. Ini ada beberapa chemical and physical properties. Ya, misalnya bentuknya clear, spherical, bead, ya, butiran-butiran bulat, bening. Nah, itulah ya. Ini ada ukuran-ukurannya sekian mes. Particle size range, ya, itu plus 1,2 kurang dari 5%, min 0,5, 0,3 kurang dari 1%. Kamu tahu nggak maksudnya ini? Apa ini maksudnya ini? Plus 1,2 mm kurang dari 5%, min 0,3 mm kurang dari 1%. Kamu ngerti nggak maksudnya? Kamu ngerti nggak maksudnya ini? Apa artinya? Cik, apa Cik? Iya, ini juga namanya rings, particle size. Iya, ukuran. Nanti artinya apa ini? Kamu praktikum grinding sizing. Ya, harusnya bisa baca ini dong. Grinding sizing ya, sizing beberapa level gitu kan ya. Yang ini bukannya paling besar atau paling kecil yang atas? Paling besar, makin lama makin kecil gitu ya. Kalau kamu menentukan yang di sini itu ukurannya berapa gimana? Yang di tengah misalnya ada 5 gitu ya, 5 ayakan ya, yang tengah gitu. Misalnya di tengah kamu timbang ada, kamu ngambil 100 gram, yang di tengah ada 30 gram. Berapa ukurannya yang tengah ini gimana caranya? Ukurannya berapa? Iya, alatnya ditulis di sini gitu. Biasanya di sini ukurannya apa? Sekian milimeter gitu ya. Misalnya 1 milimeter yang di tengah. Terus ini kamu timbang. Apa itu ukurannya 1 milimeter? Lah iya, terus gimana? Tuh, udah praktikum kamu. Gimana? Ini ada 5 ayakan. Ayakan yang tengah itu bukaannya ukurannya 1 milimeter. Terus kamu timbang yang ada di tengah itu, kamu timbang kira-kira beratnya 50 gram. Nah, 50 gram itu ukurannya berapa? Yang keras? Lebih dari 1 milimeter. 1 senti? Lebih 1 milimeter, 1 senti bisa. Gimana cara menyatakan ukuran itu? Ya. Kalau lebih dari satu ukuran dari di atas. Jadi apa? Ini yang misalnya ini yang tengah, yang ukuran tengah ya. Jadi ini yang di atasnya. Ya, pembacanya itu adalah
Yang lolos saringan 1,2 itu berapa? Yang tertahan di saringan ini berapa? Gitu. Paham ya? Ada yang lolos dengan yang tertahan gitu. Jadi plus itu artinya yang lolos. Lolos saringan 1,2 maksimum hanya 5%. Yang tertahan di saringan 0,3 itu maksimum 1%. Nggak boleh terlalu halus. Itu loh, jawab apa anehnya gitu. Plus itu artinya yang lolos, yang minus artinya yang tertahan. Lolos sama tertahan. Ya. Di butiran itu pasti punya rentang ukuran. Nggak bisa kamu ngomong ini apa ukurannya 0,5, nggak bisa ngomong gitu. Yang grinding sizing itu selalu ngomong tertahan berapa, lolos berapa gitu. Ya. Nah itu juga di butiran resin itu juga tiga. Ada pertanyaan ini. Oke ya. Nah, sifat-sifat yang paling penting namanya juga resin penukar ion. Dan namanya adalah yang ini, total exchange capacity. Berapa kapasitas pertukaran. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kamu beli resin karena punya kemampuan untuk menukarkan. Ya, beli resin bukan karena ukuran, gitu kan ya. Nah, ukuran kan cuma data pendukung. Tapi yang penting itu adalah total exchange capacity. 2 ekivalen per liter artinya minimum ya. Artinya setiap 1 liter resin wet, resin basah, kalau dalam bentuk kering ya 2 ekivalen. Miligram ke mili ekivalen kamu bisa konversi belum? Bisa nggak? Hah? Bisa konversi nggak? Saya punya hardness 10 miligram per liter. Berapa dalam satuan mili ekivalen per liter? Bisanya gimana? Gimana caranya bisa-bisa? Nah itu kalau kamu mengkonversi ke CaCO3. Hanya cuma sekedar miliki ekivalen per liter. Itu kalau kamu kan kemarin belajar pakai konversi ini dalam satuan CaCO3. Tapi kalau miligram per liter Ca bikarbonat terus dijadikan mili ekivalen per liter Ca bikarbonat gimana? Bisa? Loh. Miligram kalau dibagi dengan massa molekul jadi apa? Gram kalau dibagi massa molekul jadi apa? Kita kuliah ARP aja sekarang. Kalau gram bagi dengan molekul apa? Hah? Mol. Iya kan? Kalau gram per liter berarti ekivalen itu adalah apa?
dibagi dengan valensinya. Ya, CaCO3 itu berat molekulnya 100, berat ekivalennya 100 per 2, jadi 50 berat ekivalen. Gitu loh. Jadi kalau miligram per liter dibagi berat molekul jadinya milimol. Iya miligram. Kalau gram jadi mol. Miligram milimol. Kilogram jadi kilomol. Tapi kalau miligram dibagi dengan berat ekivalen menjadi miliekivalen. Gitu loh. Aduh, kok kayaknya sesuatu yang baru. Oke ya, itu yang penting. Jadi ini kemampuan semakin besar angka ini berarti semakin resin itu semakin bagus. Semakin kemampuan menyerap semakin bagus. Oke ya. Nah, resin penukar ion itu ada yang tujuannya hanya untuk kita cuma kalau kata saya cuma untuk mengambil hardness. Berarti mengambil kation saja. Kalau hanya mengambil kation saja, alat yang saya bangun adalah softener. Karena kita mau proses menghilangkan hardness, menghilangkan hot water. Hot water itu jangan diterjemahkan air keras ya. Air sadah, hot water. Soft water, air lunak. Yang utama pada nggak ada air yang nggak lunak ya. Ya, soft water itu artinya air yang mengandung kesadaran kecil ya, soft water. Hot water itu air yang kesadarannya besar. Kalau air keras beda lagi. Air keras tahu nggak apa itu? Hah? Air keras itu apa? Itu nggak di air keras itu H2SO4, HNO3 itu loh, sampai dari keras itu. Orang awam ngomongnya air keras. H2SO4 60% itu air keras. Di nah, itu air keras itu. Itu H2SO4, belum apalagi kenapa itu air keras. Ya. Tapi kalau hot water itu kamu terjemahkan sebagai air sadar. Kalau kita proses dari hot water ke soft water namanya proses softening, pelunakan. Proses penghilangan kesadaran, proses penghilangan kation. Nah, kalau proses hanya proses penghilangan kation, maka yang kamu pakai harus resin penukar kation saja. Nggak ada urusan dengan anion. Nah, kalau yang seperti itu, maka alat yang kamu pakai namanya adalah softener. Ya, seperti alat-alat seperti di kita di boiler kita. Boiler kita itu kita hanya masang softener. Softener hanya untuk mengurangi kesadaran. Kita hanya fokus ke kation saja. Nah, itu softener. Proses pengolahan air untuk mengurangi jangan menggunakan kata menghilangkan, karena tidak bisa hilang 100%. Ya, kita kurangi lah. Yang tadi kesadarannya 100 jadi 20 itu sudah sangat bagus. Ya, mengurangi kesadaran CMD. Hanya melibatkan satu jenis resin, yaitu resin penukar kation. Nah, ini tolong perhatikan. Kalau kita hanya prosesnya proses softening, maka yang kita pakai biasanya adalah resin penukar kation siklus Na. Walaupun resin penukar kation siklus H juga mampu menurunkan kesadaran. Tapi kalau kita hanya proses softener, hanya melibatkan satu proses pengambilan kation, orang selalu menggunakan resin penukar kation siklus Na. Siklus H. Ya, peralatannya ada satu jenis, bukan satu, saya tidaknya sama. Ya, dengan kualitas yang lebih bagus. Kalau itu industri itu misalnya airnya digunakan untuk air tinggi tekanan, kualitas air semakin bagus, dia tidak hanya kationnya turun, tapi anionnya juga turun. Maka proses yang kita kembangkan namanya demineralisasi plant. Proses ya, kalau softening tadi hanya fokus ke kation saja.
Ya, kualitas airnya tidak begitu bagus. Tapi untuk boiler tekanan rendah kayak di PLTU, di boiler kita sudah cukup, nggak terlalu tinggi. Tapi kalau untuk boiler di PLTU atau keperluan-keperluan lain yang menghendaki air dengan tingkat kemurnian tinggi, maka tidak hanya CAMG-nya, tidak hanya kation dan anion, tapi tidak hanya kation saja, tapi anionnya juga harus diambil. Nah, kalau kayak gitu, maka proses yang kita kembangkan adalah demineralisasi. Sering orang ngomong itu demin plan, itu softener. Kalau softener berarti anaknya di sini. Kalau demin plan berarti di sini. Itu tolong saudara bisa membedakan. Ya, kapan orang menggunakan demin plan, kapan orang menggunakan softener. Ya, kalau itu demin plan berarti yang diambil kation dan anion. Karena yang diambil kation dan anion, berarti kita menggunakan dua jenis resin. Resin penukar kation dan resin penukar anion. Oleh karena itu yang berbeda dan yang digunakan selalu resin penukar kation siklus H dan anion siklus OH. Paham? Kalau lihat sorot matanya nggak paham. Ada pertanyaan nggak kamu? Udah menghasilkan RDB-nya Pak ya? Udah bilang kalian sama adiknya. Itu cara mengujinya gimana Pak? Ujinya, uji kation anion. Kation anion itu adalah partikel-partikel misalnya Ca, misalnya kesadaran itu kan Ca bikarbonat. Di dalam air dia akan berenang-renang menjadi Ca2+ dan HCO3- atau Ca2+ dengan sulfat SO42-. Ya. Nah, kalau udah masuk ke proses demineralisasi, Ca ketangkep di resin padatan, SO2 ketangkap sehingga airnya bebas dari itu. Bagaimana ngujinya? Nah, kation dan anion ini mempunyai sifat menghantarkan listrik. Namanya juga kation dan anion, positif negatif menghantarkan listrik. Sehingga kalau air dengan TDS tinggi, ya pakai gravimetri bisa, tapi lama. Yang paling mudah adalah pakai conductivity, daya hantar listrik. Daya hantar listrik pasti tinggi. Tapi setelah masuk demin plan, daya hantar listriknya pasti rendah, karena kation anionnya sudah banyak berkurang. Ya bisa pakai TDS. Ya TDS dengan cara apa? Ya gravimetri. Kamu kan bisa analisa jadi air ya, air kalau kamu dapat dari limbah dari itu kamu diamkan, itu yang ngendap itu namanya settleable solid, ya. Di atasnya masih keruh. Kalau keruh kamu saring, penyaring Beckman, ya, kamu saring 1 liter kamu saring. Nanti kertas saringnya kamu timbang lagi, kan ada padatan itu kan, padatan itu per 1 gram udah dapat itu TSS. Hasil saringannya itu adalah air dengan TDS. Kamu ngambil pakai cawang, kamu keringkan, cawang kosong berapa, cawang isi berapa, sampai berat konstan, itu akan ada padatannya. Itu padatan TDS yang lolos dari saringan Ekman. Tapi yang ketangkap di saringan Ekman itu nanti yang ke TSS. Gitu. Tapi proses ini lama, itu bisa 5 jam, 6 jam
Satuannya apa? TDS. Apa konduktiviti? Nah, apa? Konduktiviti satuannya apa? Daya listrik mikrosiemens. Mikrosiemens. Ya, paham? Lagi ada pertanyaan? Ya, prinsip pertukaran ion misalnya resin kamu tarik di buret gitu ya. Kamu tarik resin gitu ya, kamu taruh di buret, nanti diisi dengan. Kalau ada Ca atau Na masuk, harusnya suruh lepas. Kamu lepas dulu, tukar tempat Na masuk di dalam resin, nempel di resin. Sehingga keluar air dari buret ini nggak ketemu CaMG-nya karena sudah tertangkap di dalam resin. Sehingga airnya sudah kesadarannya sudah berkurang. Gitu loh. Paham Mbak? Prinsip sederhananya seperti itu, kayak saringan pasir aja. Jadi Ca dan Mg kesadaran itu dalam air kan akan Ca-nya berenang sendiri, sulfatnya berenang sendiri. Begitu kamu resin, misalnya klorida ke resin penukar anion, ke tabung ke kolom sebelahnya. Resin itu tadinya berikatan dengan OH-, gandengan tangannya dengan OH-. Begitu ada Cl-, ini OH-nya dia lepas. Dia kan dan nempelnya di sini. Ya, proses sederhananya seperti itu. Ya. Ada yang partikel resin nggak? Itu ada partikel resin ya. Dipakai nggak? Di waktu limbah itu. Sebenarnya limbah jarang orang pakai resin. Itu terlalu mahal limbah pakai resin. Resin itu biasanya untuk air bersih. Air limbah nggak cocok lah. Malah limbah pakai resin itu ya mahal sekali. Reaksi itu terjadi sehingga CMG air
Oke, udah? Masuk? Ya, jadi setelah semua resin-resin yang tadinya berikatan dengan H+, terus setelah proses pertukaran terjadi, semua resin-resin ini berikatan dengan CMG, di dalam kolom resin itu semua butiran berikatan dengan CMG, maka itu menandakan resin sudah jenuh. Kalau resin sudah jenuh, resin ini harus kita kembalikan posisinya supaya dia berikatan kembali dengan H+. Bagaimana caranya? Kita kocorin H2SO4 4%. Dengan kita kocorin H2SO4 4%, maka CAMG itu nanti akan lepas. R berikatan kembali dengan H+, dengan H+, nanti ada produk-produk sisa regeneran ini. Ya, sehingga R ini nanti setelah berikatan H+, dia akan mempunyai kemampuan mendekati resin yang baru dan siap untuk reaksi pertukaran kembali. Demikian selanjutnya. Paham nggak? Ada pertanyaan? Kenapa kalau kayak sadarnya atau H2SO4 itu harus dikocorin? Kenapa nggak direndam aja? Hah? Resinnya kenapa nggak direndam aja? Direndam, kan prosesnya ini pabrik kontinu. Keluar masuk. Enggak kayak di lab batch ini. Ya, maksudnya yang dialirinnya kenapa nggak resinnya? Resinnya yang dialirin. Bisa sih ya, Pak. Dialirin kemana resinnya? Sistem ini sistem kontinu, bukan kayak di lab batch. Kalau batch yang kecil-kecil nanti. Kita berkecimpung dengan, jadi proses batch dan kontinu kalau kita melibatkan pabrik dengan kapasitas besar, hampir semuanya pasti kontinu. Kalau batch, ya butuh alat besar sekali. Jadi di situ ada kolom resin, keluar air masuk, keluar. Udah langsung aja, begitu masuk keluar terus aja kontinu 24 jam. Ya. Tapi kalau kamu pakai tabung, air masuk kocorin lagi, di pabrik gimana? Kita bicara dengan kapasitas besar. Ya. Itu. Jadi sistemnya kontinu, masuk keluar dan jalan 24 jam sehari. Masuk keluar. Seperti kamu di rumah kamu ada saringan pasir nggak? Ada. Yang air sumurnya nggak begitu bagus, orang-orang suka pakai saringan pasir gitu kan. Nah, itu kan kontinu aja kan. Dari toren di atas, buka gini langsung ke kamar mandi, udah gitu. Ya. Kamu dari toren, kamu kasih di ember, kasih pasir set, ya ini ayo buat mandi. Kapan mandinya kamu? Ada lagi? Ya, itu reaksi pertukaran untuk apa? Siklus H. Nah, air yang keluar tadi sudah bebas CAMG, tapi dia mengandung asam-asam. Yang keluar dari resin penukar kation itu nanti akan dialirkan ke resin penukar anion untuk menangkap anion-anion ini. Gitu loh. Ya, ini ya, sisa-sisa dari keluaran kation ini masuk ke resin penukar anion itu lengannya tadinya gandengan sama OH- dia usir, dia nangkep HCO3- sulfat segala macam, nempel di padatan resin, keluarlah air murni. Gitu loh. Jadi OH- ini lepas, nanti H+ ini lepas, H+ dan OH- menjadi H2O. Nah, keluarannya itu bisa silika dengan konduktiviti sama jika tadi ngomong bahwa indikator keberhasilan itu yang dilihat konduktiviti. Kalau konduktivitinya kecil, berarti kation dan anion memang sudah ketangkep semua. Tapi kalau konduktivitinya mulai membesar lagi, berarti reaksi di atas itu nggak jalan, artinya resin itu sudah jenuh. Kalau resin anion sudah jenuh, diregenerasi apa? Resin penukar kation siklus regenerasi dengan H2SO4 atau HCl, resin penukar anion siklus H diregenerasi dengan NaOH. Jadi R yang tadinya lengannya berikatan dengan Cl, berikatan dengan sulfat, dengan bikarbonat, segala macam, direaksikan NaOH, maka OH akan mengganti posisi ini
dan nanti Na berkeliaran, Na plus ketemu Cl menjadi NaCl, ini produk-produk regenerasi. Kebayang nggak? Masih aman? Secara teoritis air yang masuk resin penukar kation, terus masuk ke resin penukar anion, dari reaksi kimia akan dihasilkan air saja. pH-nya harusnya netral. Tapi pada kenyataan di lapangan yang namanya Deming Plan, pH-nya biasanya basah. pH-nya 8, 8,5. Lu kenapa basah? Ada anakmu ya. Kenapa basah? Karena di sini ada fenomena yang disebut dengan sodium leakage. Bocoran sodium. Apa itu bocoran sodium? Yang di sini kan selalu ada garam-garam. Na itu lepas, Na itu berkeliaran, Na plus berkeliaran. Na itu nggak banyak ditangkap oleh resin. Ya, Na berkeliaran dan Na plus berkeliaran. Masuk kation, nanti masuk anion Na. Begitu masuk anion, ketemu temennya OH-. Pasangan jadi NaOH. Sehingga keluarannya itu kadang H2O dan NaOH itu yang menyebabkan pH dari keluaran itu tidak netral tapi sedikit basah. Merugikan nggak kira-kira ini? Tidak merugikan karena boiler sukanya pH basah. Itu tidak merugikan, malah menguntungkan. Ya? Nah, ini kamu baca sendiri. Nah, bagaimana dengan reaksi pertukaran siklus Na? Ya, R berikatan ini kation juga sama dengan RH, tapi dia berikatannya dengan Na. Kalau ada air sadah, maka Na dilepas, R gantian susun CaMg, Na lepas, Na ketemu bikarbonat sulfat menjadi Na2CO3, Na2SO4, NaCl. Ini merupakan garam-garam netral. Sehingga keluar dari resin penukar kation siklus Na, hardness-nya turun, tapi pH-nya netral. Tapi kalau yang keluar dari resin penukar kation siklus H, hardness-nya turun, pH-nya ikut turun. Kalau ini pH-nya netral. Kalau sudah jenuh, bagaimana lihat kejenuhannya? Jangan lihat dari pH, karena pH-nya tidak berubah, dilihatnya dari hardness-nya. Hardness naik turun itu gampang lihatnya. Kamu di lab minta Bu Yanti, minta Bu siapa sekarang. Ada indikator namanya EBT. Air kamu tetesin EBT, kalau merah hardness-nya tinggi. Kalau biru hardness-nya kecil, udah. Tapi kalau mau kuantitatif ya harus dititrasi. Tapi kalau hanya mengetahui besar atau kecil, tidak berapa ppm, berapa miligram per liter, tetesin EBT aja 2 tetes. Biru berarti dia kesadannya kecil. Merah kesadannya besar. Ya, kalau resin penukar kation siklus Na jenuh, maka harus diregenerasi. Regenerasi dengan apa? Dengan NaCl 4%. Sehingga tempatnya yang tadinya sudah penuh oleh CaMg diusir, dia berikatan lagi dengan Na dan kembali bisa digunakan untuk reaksi pertukaran. Oke? Ada pertanyaan nggak? Gantian kamu yang ngomong, capek saya. Ada pertanyaan nggak? Ya, contohnya ini ya. Ini resin siklus Na ya. Biasanya kolomnya ada dua resin yang sama, tapi beroperasinya bergantian. Hot water masuk ke sini. Setelah masuk melewati resin-resin di sini, keluar menjadi soft water. Sedemikian mudah operasinya. Nggak kayak presipitasi kimia, kamu tambah bahan kimia, kamu pH-nya kamu setting, kamu endapan, macam-macam rumit. Dan ini nggak usah. Buka keran aja hot water masuk ke kolom resin ini, keluar sudah jadi soft water. Sedemikian sederhana. Nah, kalau di sini dites soft water ternyata terus akhirnya pH-nya naik-naik, resinnya ini jenuh. Kalau jenuh, kamu istirahat dulu, pindah ke sini.
Ya dia pindah ke sini hot water, ke sini dari soft water. Sehingga yang tadi udah jenuh ini masuk ke tahapan regenerasi. Kalau regenerasi keran dari hot water dihapus, ditutup, kita regenerasi dengan garam. Regenerasi di sini regenerasi nanti ada proses tadi reaksi, nanti limbahnya akan keluar sebagai waste. Begitu selesai regenerasi, dia standby nunggu di sini jenuh. Begitu ini jenuh gantian, ya itu gantian aja. Seperti itu. Ya gantian bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali tergantung. Oke, paham? Jadi kamu nanti tugas kamu itu biasanya apa? Menutup, membuka keran. Ya, kapan in service, kapan regenerasi, kamu harus paham pola alirannya dulu kan. Nah, kalau nggak paham pola alirannya, nanti ini tutup loh, nggak ada aliran nanti. Pernah resin di lab itu, keran tutup, pompa nyalain. Ya sudah meledak ini kolom ini pecah. Nah, kamu harus pola aliran harus kamu perhati. Oh, kalau regenerasi mana jalurnya, kalau in service mana jalurnya. Ya, ini kita bayangin coba ya. Ini simbol gambaran yang misalnya resin penukar kation siklus Na. Pada saat tawar raw water, ini kira-kira ini bayangan gambar sederhana aja. Mungkin CAMB-nya sekian, Na-nya sekian, anionnya ada bikarbonat, ada klorida. Kamu nggak usah nanya kenapa kloridanya sekian, ini sekian. Nah, ini cuma gambar aja lah. Misalnya sekian, terus ada SiO2. Nah, kalau air dalam kondisi ini masuk ke dalam kolom resin penukar kation siklus Na, maka CAMB itu akan ketangkap. Sehingga airnya CAMB tinggal kecil ini. Kelihatan nggak? Ya, CAMB yang tadi warna merah tua ini, merah hati ini, jadi kecil. Karena apa? Karena CAMB ketangkap di padatan resin. Na-nya tinggi. Ya, Na-nya tinggi. Karena ada Na yang lepas di sini kan. SiO2-nya tetap. Resin penukar kation tidak menangkap Si. Si itu ditangkap nanti di anion. HCO3-nya tetap. Ininya tetap. Karena ini hanya mentukarkan kation. Nah, itu polanya seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini lebih itu kan resin kation, resin anion. Kation masuk ya, di beberapa pabrik ada peralatan yang ada alat yang dipasang di antara resin kation dan anion. Namanya degasifier. Ini degasifier. Di pengolahan air industri ini ada 2 jenis gasifier nanti. Ada degasifier yang ditaruh di antara 2 resin, ada degasifier yang ditaruh nanti di dekat-dekat boiler. 2 hal yang berbeda. Degasifier di sini itu untuk mengurangi CO2. Untuk mengurangi CO2. Ya, ditaruh di. Tapi ada juga pabrik yang nggak mau pakai ini, udahlah, nggak usah repot, kation anion aja selesai. Bisa juga. Tapi kalau kamu mau lebih hemat, kadang-kadang dipasang degasifier. Ya, dipasang degasifier, ditaruh di antara 2 resin kation dan anion. Untuk supaya kita misalnya menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi, di pabrik misalnya di PLTU yang tekanan tinggi, sering dikasih tambahan peralatan yang disebut dengan mixed bed resin. Ya, mixed bed resin. Di Industri ada nggak? Kamu nggak masuk ke situ. Biasanya di pembangkit, boilernya tekanan tinggi, membutuhkan air dengan tingkat kemurnian tinggi, nggak cukup resin kation dan anion. Ada yang disebut dengan mixed bed resin. Mixed bed resin itu dalam satu kolom isinya resin kation dan anion yang dicampur secara homogen. Kalau ini kation saja selesai. Kalau ini terus anion saja selesai. Tapi kalau di sini kation dan anion dicampur bersama. Jadi reaksi pertukaran kation anion itu akan terjadi secara serempak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pahamkah dirimu? Yuk. Kalau misalnya untuk proses demineralisasi itu kan air prosesnya masuk harus ada ketentuan masuk ke penukaran resin kation dulu, anion dulu, bebas. Kation dulu. Nggak boleh anion. Dilarang, Pak.
Jelas, kebayang nggak? Itu jawabannya. Nih. Nah, ngerti nggak? Kation resin itu biasanya diletakkan before anion resin. Tapi kalau ditaruhnya misalnya kamu iseng, udahlah anion dulu aja lah. Kita akan apa istilahnya anti mainstream. Anion dulu. Wah, kamu keran-kerannya ubah aja lah anion dulu. Terjadi pengendapan nanti. Di situ. OH- reaksi itu OH-nya lepas. Nah, nanti ketemu dengan CaCa mengganti endapan CaCO3. Jadi selalu kation dulu baru anion. Ya, jangan anti mainstream ya di gaya hidup aja lah. Jangan kalau diproses-proses janganlah. Oke? Ya, saya udah tahu kamu mau nanya apa, makanya saya taruh ini. Ya. Ini gambarannya ya, misalnya ya. Air nomor titik 1 ini misalnya ada Ca bikarbonat, ada MiCl, ada beberapa senyawa sadar. Kalau setelah masuk resin penukar kation, CaCa itu akan tertangkap di sini. Air di titik 2 itu sudah nggak ada CaMg. Ya, di titik 2 ini. Ya. Tetapi ada produk-produk menjadi asam-asam ini, maka pH-nya yang tadinya 7, pH-nya jadi 2 sampai 3. Jadi pH-nya adalah asam. Nah, pabrik yang kreatif, nah ini kreatif yang positif, dia pasang degasifier. Kalau air kamu mengandung karbonat Hanes tinggi, setelah masuk resin kation, itu nanti akan menghasilkan asam karbonat tinggi. Ya, kalau karbonat Hanes tinggi menghasilkan asam karbonat itu, kalau kamu tahu di dalam air H2CO3 itu selalu berkesetimbangan dengan H2O dan CO2. Ya, H2CO3 hanya tinggi, nanti itu akan terurai menjadi CO2. Ya, terurai CO2. Nah, karena terurai dengan CO2, kalau begitu air kamu spraykan aja, kamu spraykan di kolom itu, CO2-nya akan lepas dengan mudah, dengan murah. Seperti kamu minum Sprite, minum Fanta, minum Coca-Cola yang banyak mengandung CO2, kamu spray, kamu minum, nggak enak itu. Nah, karena CO2-nya udah nggak ada. Karbonatnya udah nggak ada, itu cepat dengan seketika. Sehingga orang menghilangkan H2CO3 dengan mudah aja, spraykan aja hilang. Itu kenapa orang memasang degasifier. Apa harus dengan ini? Ya enggak. Banyak yang enggak pakai ini, langsung aja dekation ke anion. Loh gimana asam karbon? Ketangkep di sini. Nah kenapa harus pakai ini? Nah ini lebih murah, nggak pakai apa-apa. Jadi orang memasang degasifier di antara untuk mengurangi beban resin penukar anion supaya tidak cepat jenuh, gitu loh. Di spray aja mudah, spray set keluar aja CO2, murah. Jadi ini hanya kalau kondisi air kamu karbonat H-nya tinggi. Dengan karbonat H-nya tinggi, H2CO3 tinggi, di spray aja keluarlah CO2. Tapi kalau nggak mau ini ya masuk anion boleh, tapi anionnya akan jadi cepat jenuh. Nah setelah melalui degasifier, H2CO3 relatif habis, tinggal asam-asam ini. Asam-asam ini ditangkap. Jadi yang tadinya misalnya kalau nggak pakai degasifier, anion itu akan menurunkan 4 parameter ini. Sekarang setelah degasifier, dia tugasnya tinggal 3. Kalau sudah sederhana udah turun 25% bebannya, gitu loh. Jadi H2O. Tapi pH-nya tetap 8. Kenapa 8? Karena tadi Na yang lepas dari sini, ya, Na yang lepas, ya. Terus di sini ketemu OH- menjadi NaOH yang tadi kita sebut dengan sodium liquids. Oke. Paham nggak dirimu? Saya udah teriak-teriak kamu nggak paham gimana? Ini kamu baca sendiri ya, baca sendiri.
Baca sendiri. Kalau kamu baca ini kamu udah ahli pengolahan air. Gitu. Nah, sekarang ini selektif. Kenapa ion itu bisa menangkap kation lain? Ternyata ada istilah yang disebut selektivitas ion. Tingkat kesukaan resin terhadap ion. Ternyata resin itu tingkat kesukaannya beda-beda. Ya kayak kamu aja, kamu yang cowok suka cewek. Itu kan semua punya kriteria ya, cewek suka cowok. Nah, resin juga gitu. Ternyata resin itu sukanya yang valensinya tinggi. Ya, Al lebih suka, si A lebih suka yang kalau yang kecil kekuatan rendah. Atau yang berat molekulnya atau berat atomnya tinggi. Sehingga dikasih di tabel selektivitas kation, ini kation nanti anion. Semakin di atas, resin itu semakin suka. Semakin di bawah, semakin nggak suka. Jadi resin RH di pabrik itu sebenarnya kawin paksa. Di pabrik itu, kawin paksa. R kamu harus berikatan dengan H. Begitu kamu dimasukkan di pabrik, ketemu ini RH di sini. Ini paling nggak disukai sama resin sebenarnya, tapi karena dipaksa sama pabrik ya gimana lagi. RNA, ini kawin paksa. Tapi begitu terus di pabrik pengguna, bukan pabrik resin ya, di pabrik kita ketemu CA itu di atas. Dia lebih suka CA dibandingkan NA atau dibandingkan H. Maka pasangan semula dengan H dia lepas, dia ganti mengikat CA, begitu mengikat MG, mengikat yang lain. Begitu juga dengan anion, ROH itu pasangan paling di bawah. Begitu ada sulfat, begitu ada nitrat, begitu ada bikarbonat, itu akan dia lebih suka menangkap anion yang di atas dan dia melepaskan ikatan dengan anion semula. Itulah kisah cintanya resin. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kapasitas tukar kation tadi ya. Ini yang penting. Oke, lanjut. Kita lanjut ke peralatan. Ya, ini kolom resin. Ya. Resin itu, kolom resin itu sistem tertutup. Ya, biasanya terdiri dari steel apa itu? Baja. Ya, baja yang bertekanan ya, pressure vessel ya. Vessel bertekanan karena tertutup. Air biasanya masuk dari atas. Ini adalah jaringan untuk, jadi peralatan utamanya adalah sistem distribusi air ini. Air masuk terus didistribusikan supaya dia bisa mengenai semua materi unggun resin ya. Terus ada sistem memasukkan air regenerasi itu dari sini. Ya, dari samping regenerasi. Nanti juga masuk ke sini. Terus di sini yang putih ini adalah gambar unggun resinnya. Resin, kolom resin itu tidak pernah diisi penuh. Diisi paling banyak 60%. Maka di atas ada yang namanya free bot space, ruang kosong. Terus ada ruang kosongnya di sini. Jadi diisinya itu nggak pernah penuh. Terus di bawahnya ada pipa-pipa under drain untuk mengumpulkan air terolah, nanti keluar sebagai air terolah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kenapa kira-kira? Yang keras. Biar nggak overpressure. Overpressure tergantung pompa. Ini yang bikin pressure kan karena pompanya kan. Ada? Nanti ada ya Kak ya. Tunggu.
Nah, ini untuk resin yang softener ya, softener. Ini cuma baja aja. Tapi kalau resin penukar kation siklus H, maka vesselnya itu harus dilapisi dengan material plastik. Kenapa? Karena tadi proses reaksi itu akan menghasilkan asam-asam yang pH-nya sampai 3. Sehingga baja ini harus dilapisi bagian dalamnya dengan plastik supaya anti korosi. Tapi kalau softener enggak, kayak di tempat kita softener. Ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan di dalam resin. Kenapa resin itu cepat diregenerasi? Kemungkinan dari operation, kemungkinan resin kena fouling. Fouling itu apa? Fouling itu resin ketangkep. Resin itu tertutup kotoran. Kan ada reaksi pertukaran. Kalau tertutup kotoran, maka reaksi itu nggak akan terjadi. Ya. Maka sebenarnya resin itu harus digunakan untuk mengolah air yang sudah jernih. Ya, kalau enggak dia akan fouling. Ya, fouling ini akan mengganggu. Ya. Efisiensi dari fouling, dari operationnya ini backwash-nya enggak bagus, ininya enggak bagus, kecepatannya terlalu tinggi, terlalu rendah, itu juga akan mempengaruhi. Ada proses mekanikal, bocoran, atau resin terdegradasi. Secara kimia resin itu enggak boleh dioperasikan pada temperatur tinggi. Ya, resin akan rusak. Secara kimia resin itu tidak boleh digunakan untuk mengolah air PDAM yang mengandung kaporit, karena klorin itu akan mengoksidasi resin. Ini mau dipakai? Pura-pura? Nggak usah, pura-pura nggak tahu aja. Hah? Masih lama. Wah, baru capek saya jam 1. Ya, ini permasalahan-permasalahan yang mungkin ada misalnya di industri kamu dibagi 4 besar. Kenapa short run length? Artinya umur operasional resin itu pendek. Pada saat baru resin itu baru regenerasi setelah 2 hari. Makin lama 30 jam. Sebulan lagi 15 jam. Setelah 6 bulan, setiap 4 jam kok harus regenerasi. Artinya operasional resin kok pendek. Nah, ini kira-kira penyebab-penyebab yang mungkin terjadi. Ya, resin fouling, operation, resin terdegradasi, secara mekanik. Mungkin resinnya sedikit. Resin itu harus tebelnya misalnya, resin itu harus setengah meter tebelnya. Tapi kamu di lapangan korupsi, kamu kasih cuma setengah meter. Pantesan baru 3 jam sudah harus regenerasi misalnya. Ya, resinnya nggak cukup. Tapi resin jangan, supaya regenerasi lama Pak, saya malas regenerasi, nama-nama kerjaan. Resinnya saya isi 10 meter. Ya mana bisa mompa itu 10 meter nembus unggun 10 meter. Nggak bisa, pressure drop-nya sangat tinggi. Paling resin paling tinggi nggak sampai 2 meter. Ya, semua. Nah, ini kira-kira fresh resin itu kayak gini, bersih-bersih gini. Ini gambar untuk strong acid cation exchanger untuk strong ini bersih, seragam, segala macam. Tapi kalau kena fouling terus pecah, bisa pecah karena benturan-benturannya pecah, tertutup dengan lapisan Fe akan jadi kayak gini, pecah-pecah, tertutup sama organik. Nah, kalau udah kayak gini resin nggak bisa regenerasi, ya ini harus diganti. Itu kerusakan resin tadi, kerusakan karena resin fouling ini. Nah, ini yang disebut dengan regenerasi. Kalau tadi reaksi regenerasi, bagaimana tahapan? Tahapan awal itu adalah in service, tahapan service ya. Air masuk lewat atas, meresap, terjadi reaksi pertukaran, akhirnya airnya dari soft water keluar menjadi air terolah. Ya, sini. Pola alirannya kayak gini. Ya, untuk in service pada saat operation resin. Resinnya itu yang titik-titik ini juga cuma setengah, ya, nggak penuh. Ya, masuk, terjadi proses regenerasi, terjadi proses reaksi pertukaran, keluar menjadi air terolah. Seharusnya air yang masuk di sini air yang sudah lolos dari primary treatment. Artinya primary treatment itu apa? Tujuannya untuk menghilangkan suspended solid. Harusnya keluar dari primary treatment itu airnya bening. Ya.
Tugas kita sekarang hanya untuk mengurangi kation anion, tapi sudah bening. Tapi pada kenyataan di lapangan, primary treatment itu yang nggak bagus-bagus amat. Kadang-kadang suspended solid masih 10, masih 15. Nah, kalau masuk ke sini, dia akan tersaring di sini. Jadi di bagian atas itu pori-pori antar partikel ini, di tengah-tengahnya ini akan ada padatan tersuspensi. Kotoran-kotoran yang di atas ini. Ya. Nah, pada saat kita sudah jenuh, tahap pertama dari regenerasi adalah backwash. Back itu apanya? Balik. Pencucian balik. Apa artinya balik? Karena alirannya terbalik. Nah, gitu ya. Kalau in service alirannya dari atas ke bawah, kalau backwash dari bawah ke atas. Yang tadi resin itu unggun tetap, terus di atasnya itu ada lapisan suspended solid, maka sekarang backwash dialirkan dari bawah, terus resinnya ngembang. Dengan resin yang ngembang, partikel-partikel yang tadi terjebak di pori-pori antar unggun ini akan lepas. Nah, itu salah satu kenapa, bukan salah satu ya. Kenapa resin hanya diisi setengahnya? Supaya pada backwash kan sebelum backwash kan resin itu rapat gitu kan, fixed bed. Nah, begitu di backwash resin terberai. Terberai itu kotoran-kotoran yang nempel-nempel akan lepas-lepas. Tapi kalau resin kita isi penuh, nggak ada ekspansi unggun, gitu. Dengan seperti itu kita lakukan proses backwash, kotoran-kotoran suspended solid itu akan keluar ke sini akan jadi limbah. Kita backwash dari bawah ke sini keluar, terus kita backwash beberapa menit sampai lihat di sini suspended solidnya sudah kecil nggak? Kalau udah kecil berarti kotorannya udah nggak ada. Nah, kalau udah selesai backwash artinya kotoran secara fisik sudah hilang, tapi resinnya masih jenuh. Resinnya masih berikatan dengan CAMP. Baru kita lakukan proses regenerasi dengan mengalirkan regeneran. Ini pengaliran regeneran. Juga dari atas ke bawah. Regeneran itu pekat, 4%. Ya, 4-5%. Regeneran itu pekat. Ya, regeneran itu 4-5%. Kita kasih regeneran, sehingga di sini regeneran itu akan menyelimuti permukaan resin. Pelan-pelan dari permukaan nanti akan keluar jadi limbah. Kita regenerasi dengan kita alirkan regeneran pelan, nanti akan jadi limbah. Nah, seperti itu ya. Setelah ini di stop, ya di sini kan masih ada regeneran yang nempel ya. Tapi proses regenerasi karena alirannya pekat, biasanya tidak semua permukaan resin teraliri aliran regeneran. Karena pekat. Kamu bayangkan kamu nasi pakai kecap gitu ya. Nasi pakai kecap, kamu tetesin kecap. Kan enggak semua nasi itu ke alir itu kan ya, cuma sedikit. Jadi untuk meyakinkan bahwa semua resin berkontak dengan chemical regeneran, maka ada yang disebut dengan slow rinsing. Dikasih air sedikit untuk agak mengencerkan supaya dia kalau airnya agak encer, regenerannya agak encer, dia bisa masuk ke semua pori untuk meyakinkan bahwa semua pori-pori unggun di sini teraliri aliran regeneran. Itu gunanya slow rinsing. Ya, sehingga slow rinsing udah itu kita yakinkan bahwa ini sudah regenerasi sudah selesai, kita tutup. Di sini resinnya masih bercampur dengan sisa-sisa regeneran, baru kita fast rinsing, kita aliri dengan air dengan kecepatan tinggi untuk membersihkan sisa-sisa regeneran. Ya, produk-produk reaksi regeneran kita bersihkan sehingga airnya menjadi bersih kembali. Begitu sudah bersih kembali, maka kita kasih status standby. Jadi nanti yang sebelahnya tadi jenuh, ini udah siap pakai. Makanya di sini ada batasan 1 mg per liter TSS supaya nggak mengganggu resin. Kalau banyak-banyak TSS pasti ketangkep di sini. Misalnya, Pak, nggak usah pakai external treatment, Pak. Toh resin bisa nangkep TSS. Ya bisa lah. Ya pasti bisa nangkep TSS. Ya tapi sayang sekali TSS kamu tangkap dengan resin yang mahal. Analoginya seperti kamu ada nyamuk, kamu tembak pakai pistol, mati, ya matilah. Daripada kamu gini mati, di situ juga mati. Tapi kan mahal banget menangkap
TSS dengan resin itu sangat mubazir. Masih ada alat-alat yang pakai pasir aktif, pakai karbonat yang harganya jauh lebih murah dibandingkan resin. Ikutan kuliah. Oke, ya. Nah, ini kamu baca-baca sendiri. Ini sumber itu kamu baca sendiri. Nah, ini Mitchbed ya. Mixed-bed ya, mixed-bed itu ditaruh di setelah kation anion tujuannya apa? Untuk melakukan penyempurnaan pemisahan kation dan anion. Ya, karena di resin kation dan anion itu selalu ada batas yang lolos. Kalau kamu lihat di sini hasil. Nah, ini ya, ini tentang hardness ya. Pada saat awalnya tinggi, keluar dari resin adanya itu kecil tapi nggak nol, selalu ada kecil. Nanti ini breakthrough lain. Nah ini kecil. Jadi selalu ada hardness atau cation atau anion yang lolos dari damping plan. Tapi kalau itu untuk boiler tekanan rendah itu sudah masuk ke kualitas bagus. Tapi kalau masuk ke PLTU yang standarnya tinggi, ya kemarin minggu kita bahas, itu harus dimunikan lagi dengan mixed bed untuk menghasilkan air dengan kualitas terbaik. Ya, very high purity, ya, bahasanya di literatur, ya, kemudiannya tinggi. Ya, nah, mixed bed nanti kalau sudah jenuh ya diregenerasi, tapi regenerasi lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena di situ ada cation dan ada anion. Nah ini tahap ini loading kamu baca sendiri. Nah ini regenerasi lebih lah. In service, backwash, nanti ada tahapan regenerasi dengan resin cation, ada regenerasi anion, baru rinsing, drain, ada air mixing untuk nyampur, refilling dan rinsing akhir, final rinsing. Jadi tahapannya lebih banyak. Di pabrik itu ada orang yang melakukan regenerasi cation dan anion dalam waktu yang bersamaan. Dikasih alkali di sini, kalau dikasih alkali di sini, turun dong ke bawah. Nggak akan mungkin ke sini, di bawahnya dikasih asam. Jadi yang cation diregenerasi dengan asam, yang anion diregenerasi dengan basa, keluar di tengah-tengah. Jadi dia ngatur pressure-nya, atas diguyur, bawah diguyur, keluar di tengah. Ini namanya simultan regenerasi. Saya pernah nanya ke orang yang ngurusnya, Pak ini harus orang udah pengalaman ya untuk ngatur-ngatur pressure-nya gimana supaya benar-benar ini ke sini taruh ke sini, yang ini ke sini juga ikut turun ke sini. Jadi simultan regeneration. Nah, itu saya lihat pintar juga orang-orang itu ya. Oke ya. Nah, ini yang di Kujang ini. Ini mixed bed-nya Kujang. Ini ada Cl, ada NOH, ini adalah penampung air limbah, ini adalah udara untuk mencampur. Nah, kamu harus paham, pipa-pipanya ya banyak itu. Ya, misalnya pada saat in service ini ke sini, keluar dari produk. Ya, ini kamu harus paham pada saat kondisi in service. Pada kondisi backwash, nanti keran mana? Ya, backwash dari bawah. Ya, backwash. Nah, ini karena regenerasi, yang ini regenerasi dari atas ke sini. Ya. Jadi biasanya di pabrik kamu menganukan in service keran mana yang buka, mana yang tutup, backwash mana yang buka, mana yang tutup, lagi regenerasi atau lagi slow rinsing mana buka, mana yang tutup, kerjaan kamu itu. Nah kamu sudah tahu tadi di awalnya bagaimana pola-pola alirannya. Nah kalau sampai sini kamu harusnya sudah
Nanti bisa dilihat, oh yang penting kamu tahu, kalau insert itu dari atas ke bawah, regenerasi dari atas ke bawah, kalau backwash dari bawah ke atas misalnya. Ya hal seperti itulah. Ini contoh. Ya. Yang lain, ini kita kuliah PAI beberapa kali lagi, masih banyak. Ini resin kamu baca. Inilah misalnya, ini berapa lama regenerasi, berapa lama backwash, setiap pabrik resin mempunyai standar masing-masing kayak ini ya. Operation, backwash, regenerasi, slow rinsing, fast rinsing, berapa kecepatannya? Kecepatannya BW itu namanya apa? Bed volume. Ya, tergantung dari unggun itu volumenya berapa. Volume 1 meter kubik berarti kecepatannya adalah 8 meter kubik per hour. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini backwash berapa, lamanya berapa menit. Ini sudah ada semua ini, kamu tinggal mengoperasikan. Angka-angka ini nggak perlu dihafal, kamu beli dowek, beli resin yang lain ya beda lagi. Ya tapi ya nggak jauh-jauh banget gitu lah. Tapi tahapannya pasti sama lah. Service, backwash, regenerasi itu sama. Ya kamu udah paham sekarang pola alirannya, tujuannya apa itu. Nah ini jenis backwash, trouble yang pernah terjadi. Ya kamu bacalah. Atmospheric decay. Ini pola rangkaian resin ada kayak gini, macam-macam kan resin banyak. Strong acid, weak base, strong acid, strong base yang paling banyak ini. Atau ini, strong acid, degasifier, strong base kayak tadi. Tapi ada yang weak acid, strong acid, degasifier, ini yang paling lengkap. Tapi saya belum pernah lihat di pabrik. Yang banyak di pabrik itu yang nomor 2 dan nomor 3. Tapi yang penting adalah kalau kamu pakai weak dan strong, weak itu harus taruh di depan. Dengan strong. Kalau strong yang kamu taruh di depan, weaknya nganggur. Gitu. Ya, kayak misalnya direktur ada pengamanan 2 ring 1 satpam taruh di situ, ring 2-nya Kopassus taruh di situ. Satpamnya nganggur lah. Kopassus di mana penjahat bisa masuk, itu ada Kopassus di ring itu ya. Tapi harusnya yang di luar satpam, yang di gedung Kopassus. Ya penjahat kelas Sarijadi pakai itulah. Nanti kalau penjahat kelas kakak bisa masuk ke situ ada Kopassus kan gitu kan. Jadi weak itu ditaruh di depan, strong. Jadi jangan dibalik. Oke ya, ini kelebihan kekurangan kamu baca. Ini contoh-contoh. Ini petrokimia Gresik. Demin plan. Nah ini juga. Ya. Karbon aktif ini ya sand filter untuk menyempurnakan proses external treatment. Nah ini resin kation, ini degasifier, ini resin penukar anion, ya ini mixed bed lengkap. Yang punya petrokimia Gresik. Ya, jadi apa? Ini untuk supaya kalau orang external treatmentnya nggak bagus, di sini ada yang dicegat. Ya, sand filter supaya suspensinya kecil, baru di sini resin kation, degasifier, resin anion, mixed bed. Nah, lengkap itu punya petrokimia Gresik. Ya. Nah, ini PNID-nya kayak gini nih. Nah, kamu nanti kalau kerja itu kayak gini, membaca PNID. Ya, tapi ya ini rumit. Ini degasifier ya. Ya ini degasifier. Ini 2 jenis resin kation ada yang standby, ada yang itu. Ini anion juga 2, ini mixed bed, ini yang tadi saring untuk filtrasi karbon aktif. Nah, kamu nanti lihat aliran utama mana, aliran untuk ngedrain backwash mana segala macam. Itu kerjaan orang-orang teknik kimia mengoperasikan. Tapi kalau kamu langsung belajar gini, pusing kan? Ya, tadi belajarnya dari awal yang kecil segala macam. Seperti itu. Selesai sudah. Masih banyak, habis itu internal treatment, habis itu internal cooling water treatment. 2 kali pertemuan selesai. Ada pertanyaan sampai sini?